Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih. Insyaallah masih di bab wudu. Namun sebelum kita lanjut ke tema kita yang selanjutnya, kita buka dulu. Kita awali dulu pertemuan kita dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, kali ini kita masuk ke masih di bab wudu, yaitu judulnya sunnah dalam berwudu, ya. Sunnah berwudu. Kalau kemarin ada judulnya sunnah wudu, ya. Sunnah wudu itu sunnah dalam berwudu. Kalau tempo hari bisa ada judulnya sunnah-sunnah yang disunahkan untuk berwudu, ya. Diantaranya mau tidur, ya. Kalau ini sunnah dalam wudunya nih, sempat ditanyakan sama Pak Suradi. Nah, ini insya Allah jawabannya di sini. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Ya, beberapa hal yang kadang kita anggap sunnah, kemudian kita tinggalkan. Ya, kita sering seperti itu, sunnah. Padahal kalau sunnah secara fikih memang kalau ditinggalkan nggak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau sunnah dalam bab yang lain, ulama akidah, ya, ulama syariah, itu sunnah itu bahkan ada yang hukumnya wajib, ya. Sunnah secara fikih kadang-kadang beda secara pengertian secara syariah, secara akidah. Jadi ketika kita mendengar kata sunnah, maka yang harusnya ada di otak kita itu sunnah ini kalau bisa, kalau memang mampu kita laksanakan, kita laksanakan. Kecuali memang gak mampu, walaupun memang hukumnya gak berdosa. Karena sunnah ini salah satu manfaatnya itu adalah untuk menutupi
bolong-bolongnya amal kita. Contoh nih, sholat wajib kita masih belum sempurna, maka nanti pada saat hisab, ketika dihisab nanti sama Allah, kata Allah nih, hambaku ini amal-amal wajibnya, sholatnya masih kurang nih. Gimana nih? Kata Allah, akhirnya yaudah ya, malaikat coba cari sholat-sholat sunnahnya. Ya, sholat-sholat sunnahnya gimana? Ntar ditutupin tuh yang bolong-bolongnya sama amalan-amalan sholat sunnahnya. Jadi semua yang sunnah itu akan menutupi amal-amal wajib kita. Contoh yang lain, wudhunya masih belum sempurna, maka diambillah kesempurnaan itu dari sunnah-sunnah wudhunya. Atau misalkan dalam hal zakat, zakat kan wajib, infak, sedekah sunnah. Zakatnya belum sempurna nih, maka ketika zakatnya dihisab belum sempurna, cari lagi itu sama Allah. Amalan-amalan sunnahnya yaitu berupa sedekah, infak, dicari untuk menambal bolong-bolongnya zakatnya dia. Jadi sunnah itu untuk salah satu itu menambal atau menutupi amalan-amalan wajib yang belum sempurna. Maka kalau bisa sebisa mungkin kita amalkan sunnah walaupun memang tidak berdosa ketika tidak dilakukan. Yang pertama dia adalah membaca basmalah. Ya. Membaca basmalah ini sebenarnya sunnahnya berlaku untuk semua aktivitas, tidak hanya dalam berwudu, apalagi dalam berwudu. Ya. Semua aktivitas, kita mau baca buku, kita mau melangkah keluar, mau makan, apapun yang nilainya positif, ya, jangan mau ngentit baca sunnah, baca bismillah, ya. Pengen korupsi baca bismillah, pengen nyolong jamuran baca bismillah, ya. Yang positif, yang beribadah, yang ada nilai ibadahnya. Dan ibadah dalam hal dalam artian luas, tidak hanya ibadah maqdhah tapi ghair maqdhah, bukan hanya ibadah-ibadah yang khusus tapi ibadah-ibadah yang umum. Nah, maka dalilnya adalah kullu amrin bi balin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, atau dalam hadis yang lain fa huwa aqta. Ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, terputus keberkahannya. Jadi kita nggak dapat berkahnya dari amal kita itu. Maka baca bismillah adalah amalan yang sangat-sangat ringan untuk dilakukan, namun manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Ya, jadi membaca basmalah. Baca basmalah itu dalam posisi apa? Ketika ingin memulai wudu. Ya, jadi sebelum kita membasuh tangan kita, maka disitulah kita membaca lafaz basmalah. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan hingga batas pergelangan tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batas yadu." Ya. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya di dalam bejana sampai ia mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena ia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Nah, nggak tahu di tangannya dari lihat mana, kita nggak tahu. Maka menurut sebagian ulama, ya, mencuci kedua tangan ini bahkan hukumnya jadi wajib. Ya. Sebagian ulama itu diantaranya adalah ulama Al-Hanabilah atau Imam Hambali. Imam Hambali itu wajib, Imam masih sunnah sih. Imam Hambali wajib mencuci tangan kalau kondisinya baru bangun tidur. Wudunya setelah bangun tidur gitu maksudnya. Seperti wudu pengen sholat subuh, atau walaupun bukan sholat subuh tapi kita tidur di waktu yang lain kemudian bangun pas waktu sholat, maka saat itu jadi lebih ditekankan untuk mencuci tangan. Dan mencuci tangan ini sebenarnya sunnahnya bukan hanya wudu,
kalau dalam konteks hadis ini ketika kalian bangun tidur. Ya jadi nggak pengen wudhu pun pas bangun tidur jangan langsung megang makanan lagi, cuci tangan dulu. Karena kita nggak tahu mampirnya di mana tuh. Bisa jadi di tempat yang kotor ya, bisa jadi di tempat yang bersih, bisa jadi nempel ke tempat lain, ke tempat orang punya orang lain kita nggak tahu. Ya maksudnya orang keluarga kita ya. Nah ini dianjurkan untuk mencuci tangan dulu. Kemudian sunnah yang berikutnya berkumur. Berkumur adalah sunnah yang menjadi patokan hampir jumhur ulama ya. Sunnah Al-Hanafiyah, Imam Hanafi, Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Al-Malikiyah, Imam Maliki mengatakan hukum berkumur adalah sunnah. Nah, Imam Hambali lagi-lagi mengatakan wajib kumur-kumur. Jadi kalau wudhu nggak pakai berkumur nggak sah wudhu. Ya, insya Allah dalam kondisi yang sangat-sangat normal, kumur itu adalah sesuatu yang selalu kita lakukan. Ya, berkumur-kumur itu teknisnya apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dikocok-kocok, ya, kocok-kocok dengan mulut kita. Jangan lupa Pak, dibuang lagi. Ya. Jangan lupa dibuang lagi, karena biasanya kalau pas lagi bulan Ramadan kemudian 3 dibuang lagi. Kemudian 3 kali, keluarin cuma sekali. Nah, jadi berkumur-kumur adalah sebuah sunnah dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian sunnah yang lainnya istinsyaq dan istinthar. Ini sebenarnya berpasangan. Kalau istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, dihirup Pak, ya bukan cuma diolesin pakai tangan. Dihirup, itu istinsyaq itu menghirup air. Sementara istinthar adalah membuangnya. Jadi didentakin, dihirup, kemudian digetakin, sampai berasa di hidung itu berasa agak-agak sakit. Gimana sih kalau masukin air? Ya, jadi sunnah itu bukan hanya sekedar moles-molesin pakai tangan, tapi dihirup, kemudian dibuang lagi. Nah ini ternyata secara medis penelitian membuktikan orang yang sering istinsyaq itu membersihkan rongga-rongga hidung sampai ke tenggorokan. Ya makanya salah satu yang harus kebiasaan pada saat COVID kemarin, ya itu istinsyaq. Subhanallah, ya terbuktinya di situ. Bahkan bukan hanya sekedar istinsyaq, tapi ngirup hidung kayak ngirup air sampai keluar lagi lewat mulut tuh waktu COVID kemarin. Ya, jadi membersihkan sampai ke bagian dalam hidung istinsyaq. Nah dalam beberapa mazhab istinsyaq dan berkumur ini satu aktivitas, artinya satu saupan air. Tapi memang agak sulit ini dilaksanakan. Satu saupan air sambil ngisep air ke mulut, ngisep air ke hidung. Tuh, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hidung itu dengan air yang baru, ya, disunahkan dengan air yang baru. Ya dalam beberapa mazhab satu saupan air itu kumur-kumur langsung hidung. Ya agak susah. Saya pernah berkali mencoba, bisa sih, ya tapi memang tidak semaksimal kalau dipisah mulut dulu kemudian hidung. Ya, istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinthar mengeluarkannya. Lalu yang kelima sunnah dalam berwudu adalah dengan bersiwak. Ya siwak ini ternyata menjadi sunnah dalam berwudu. Siwak ini artinya membersihkan gigi dan menggosok gigi. Ya, walaupun konteksnya kalau di zaman Nabi siwak itu memang ada bendanya. Ya, dari batang atau ranting kayu adhikar, ya itu yang biasa kita lihat tuh kalau biasanya memakai ini kalau saudara-saudara kita di jamaah tabligh, ya kalau ke Kebun Jeruk markasnya jamaah tabligh
itu mereka tuh selalu ready to stok di kantongnya bahkan, ya di kantongnya. Cuma beberapa orang memang agak geli ya, karena bulu siwak itu yang udah dihancurkan kan habis iniin gigi kita tuh, ada jigong kita apa terus masukin ke kantong. Cuma memang ya dibersihkan dulu, pasti dibersihkan dulu ya. Cuma kadang-kadang dalam kondisi tidak berwudu pun ya itu mereka begitu juga tuh bersiwak, ya nggak harus dalam kondisi berwudu ya. Misalnya mulut udah mulai berasa bau, coba masukin, berarti itu nggak dicuci lagi. Nah yang begini ya sebagai orang menganggap makruh, ya makruh saja karena ada kotorannya ya, kecuali kalau dibersihkan dulu ya. Jadi dibersihkan, dan ternyata fungsi kayu siwak itu lebih bagus dibanding odol yang kita pakai sehari-hari ya. Itu lebih bagus. Siwak itu dilakukan sebelum atau sesudah berwudu atau dalam proses berwudunya? Pada saat sebelum berwudu boleh, pada saat sebagian juga mengatakan pada saat berkumur sekalian. Oh, pada saat berkumur. Iya, pada saat berkumur. Ya, jadi bisa dilakukan sinergi seperti itu. Ya, tapi memang lebih dianjurkan karena ada kaidah wudu yang mengatakan harus wudu itu salah satu sunnahnya adalah nyambung, nggak boleh terputus dengan aktivitas lain. Untuk jaga-jaga supaya nggak terputus aktivitasnya dengan aktivitas siwak, maka lebih dianjurkan siwak itu sebelum berwudu. Siwak dulu baru kita mulai wudu. Ya. Nah, konteksnya dengan kondisi kita, siwak itu berarti sikat gigi. Ya, minimal tuh kalau kita nggak punya kayu siwak, jangan maksain. Akhirnya kagak sikat gigi. Nah, jadi pakai odol, pakai sikat gigi, dan itu terasa lebih enak pada saat sholat pun seperti itu. Apalagi kalau habis makan yang berbau, jengkol, petek, atau mungkin bawang putih sekalipun, itu Rasulullah itu kalau bisa dibersihkan habis makan bawang putih. Ya. Kalau habis makan bawang putih jangan deketin musola, kata Rasulullah. Ya, karena malaikat itu kan pada saat kita di masjid itu malaikat dekat banget. Malaikat ada di sekitar kita, bahkan ada di dekat kita. Itu malaikat juga kebauan. Jadi kalau bisa jangan makan-makan atau jangan makan-makan yang berbau, kemudian kita nggak bersihkan dulu mulut kita. Ya, bersihkan dulu. Ya. Kita juga menjaga, jadi ketika sholat itu selain hubungan kita dengan Allah secara vertikal, itu juga kita harus menjaga hubungan kita secara horizontal dengan manusia lain. Makanya kan disunahkan ketika sholat itu pakai wangi-wangian supaya orang yang ada di sekitar kita juga nyaman. Jangan sampai orang yang ada dekat kita nggak rusuh gara-gara bau badan kita nih. Habis main bola, habis kerja bakti, ya tahu Anda kalau habis potong kurban mah kita nggak sempat mandi dulu ya kan. Bau kambing, bau sapi gitu kan. Ya kondisinya memang mengharuskan demikian. Tapi kalau kita ada di rumah, kita bisa kondisikan diri kita dengan kondisi yang terbaik dengan pakai wangi-wangian. Biasa pakai wangi-wangian, ya. Kemudian bersiwak salah satunya. Karena bersiwak ini juga akan tercium Pak. Pada saat kita nih, terus samping kita nyium tuh. Apalagi kalau kipasnya dari arah samping, wah berarti samping kanan kena tuh kalau kipasnya dari sebelah kiri. Pas lagi amin baunya beda, ya apa? Ya amin bau apa? Ya jadi disunahkan bersiwak. Ya. Saya mohon maaf kadang-kadang kalau pas lagi terutama sholat subuh pas buru-buru kalian bagian siwak, pas lagi amin biasanya saya nggak ucap amin. Khawatirnya sebelahnya ya malah terganggu. Ya. Mohon maaf seperti itu. Kadang-kadang saya sudah kelewatan pas lagi buru-buru. Nah jadi ini sholat itu sebenarnya ada nilai sosialnya di situ. Ya. Jadi menjaga bagaimana agar bukan hanya kita yang khusyuk sendirian, tapi juga menjaga supaya orang yang ada di sekitar kita juga ikut khusyuk ya, dengan adanya kita. Kan kalau wangi mah enak, yang di samping kita orang enak. Nah kemudian sebagian ulama malah mengatakan siwak ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, hampir wajib sunnah muakkadah. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, berarti minimal kita
bersiwak itu 5 kali sehari. Ya, setiap akan duduk siwak. Ya, walaupun mungkin lebih dianjurkannya lagi pada saat sudah mulai berbau. Oke, kemudian yang selanjutnya sunnah yang keenam adalah meresapkan air ke janggut atau ke jenggot. Ya, bagi yang punya, kalau yang nggak punya jangan nyari-nyari. Meresapkan air ke jenggot. Ya, sebagian ulama berpendapat jenggot itu bukan bagian dari wajah, maka hukumnya sunnah saja. Ya. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahwa jenggot adalah bagian dari wajah, ada juga jadi ada dua pendapat nih. Maka jenggot itu wajib dibasuh, mau sepanjang dagu, mau sepanjang leher, dada, ya wajib dibasuh. Ya. Minimal kena basuhannya, jadi jangan sampai kelewat. Dan sunnahnya lagi meresapkan air itu maksudnya apa? Menyilang-hilangkan jari jemari kita ke dalam jenggot. Kalau jenggotnya panjang, ya jenggot kayak saya mah cuma begini udah nggak sampai ke kulit ya. Maksudnya supaya apa? Air wudhu tersebut tetap mengenai bagian wajah kita, tempat tumbuhnya bulu jenggot itu kan wajah kita. Ya. Karena batasan wajah itu kan yang atas dan yang bawah. Batas atas adalah tempat tumbuhnya rambut, ya. Batas bawah adalah dagu. Memang dagu kita ini wajib kena. Kalaupun ada jenggot, disilang-silangkan. Ya, silang-silangkan jenggot itu. Hukumnya sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib karena bagian dari wajah. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya adalah membasuh 3 kali. Nah, membasuh 3 kali. Wajibnya sekali, ya wajibnya sekali. Kalau sekali sudah. Tapi kalau sunnahnya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali gimana? Makruh. Ya. Karena salah satu sunnahnya lagi adalah tidak boros air. Ya. Ada sahabat yang lagi wudhunya tuh di sungai wudhunya. Wudhu di sungai gimana gak banyak tuh air. Ya, tapi kelihatan sama Rasulullah kelihatan dia kayaknya mentang-mentang di air di sungai, wudhunya seenaknya aja. Tetap harus Rasulullah tetap harus hemat air, tetap 3 kali, mentang-mentang bukan ada di sungai, wudhunya bisa 10 kali, 11 kali, 17 kali, ya itu tetap nggak nyunah. Ya, nyunahnya tetap kalau bisa maksimal 3 kali. Ya. Membasuh 3 kali, sekalinya adalah wajib, ya sunnahnya 3 kali. Dan untuk mengusap kepala, nah ini untuk mengusap kepala ini ternyata tidak disunahkan harus 3 kali. Ya sunnahnya tetap sekali kalau untuk mengusap kepala. Jadi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu cukup ada bagian rambut yang kena, itu sudah dapat sunnahnya. Ya sekali udah. Cuma kalau ada yang mengatakan pendapat yang lain, yaitu membasuhnya seluruhnya, ya harus seluruhnya. Ya itu juga sekali, tapi sekalinya itu gimana? Sekalinya itu satu ritnya itu dari depan sampai ke depan lagi, bukan begini, tapi begini, tarik lagi. Nah, itu sekali, ya dibilangnya sekali. Oke, kemudian masih tadi membasuh seluruh kepala. Nah, ini membasuh kedua telinga. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah apakah airnya dengan air baru atau air bekas mengusap kepala. Nah, ini ada dua pendapat juga nih ya. Imam Hanafi, Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Nah, kita kalau bicara Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah berarti itu adalah pendapat yang dibawa oleh penganut-penganutnya.
Ya, penganut-penganutnya sebagian besar penganut dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tapi kalau tulisnya Imam Syafi'i secara pribadi, tapi kalau Al-Malikiyah berarti adalah mazhab yang digawanya. Dia dan mazhab yang digawanya. Atau paling tidak banyak ulama dari kalangan tersebut, ya, yang berpendapat demikian. Jadi menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat tidak harus dengan air baru. Kenapa? Karena dua mazhab ini berpendapat bahwa telinga adalah bagian dari kepala. Gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena dua ulama yang berpendapat telinga itu adalah bagian dari kepala, jadi tidak harus dengan air baru. Jadi kalau dicontohkan wudunya itu begini sekali besar, kemudian tarik lagi ke depan, langsung ke telinga. Gitu. Udah sekali cukup. Lalu Imam Maliki, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat harus dengan air baru. Begitu sudah selesai rambut, selesai kepala, ya, kepala bukan rambut ya, karena kalau orang botak berarti nggak wudhu ya, jadi bilangnya kepala. Kemudian ambil air lagi di tangan, baru ke telinga. Ya. Jadi bapak-bapak yang mau dilakukan, yang diyakini, silakan mau mana aja, nggak apa-apa. Dua-duanya kan dosa, dua-duanya benar. Ya. Dan kemudian mendahulukan sebelah kanan. Sunnah berikutnya adalah mendahulukan sebelah kanan, dan ini pun sunnah untuk semua amal baik, walaupun di luar wudu. Ya, hadis Rasulullah, bila kalian berwudu maka mulailah dari bagian kanan. Ya. Termasuk dalam hal yang baik-baik, contoh masuk rumah. Ya, keluar rumah itu kiri pak sunnahnya, masuk masjid kanan. Ya. Kemudian keluar WC di kanan, masuk WC kiri. Jangan kebalik, ya. Pakai baju, sunnahnya adalah kanan dulu, masukin, baru kiri. Keluarinnya, kebalikannya, keluarinnya sunnahnya kiri dulu, baru kanan. Jadi aktivitas secara umum ya, kalau pakai kanan dulu, kalau lepas kiri dulu. Ya. Kalau yang WC tadi kan? WC itu masuknya kiri, keluarnya kanan. Sudah WC doang. WC bisa sendiri Pak. Iya, bisa sendiri Pak. Beda. Kalau WC karena kita masuk ke tempat yang kotor, maka yang jelek-jelek, Ustaz. iya, ini kiri. Termasuk pasar, mall, ya, itu sunnahnya kaki kiri dulu Pak. Masuk ke mall, mau ke hari-hari, mau ke BXC, itu secara umum itu pasar. Selain bodoh, kan? Sunnahnya kiri dulu, ya karena di situ tempatnya setan dulu. Setan itu senang di pasar. Ya, tempatnya orang berjual beli itu biasa banyak ibu teh dan sebagainya. Lalu setan senang Ustaz, banget. Ustaz Habib nanya kalau ke masuk lapangan buat pinter nih kanan atau kiri? Selama badminton apa ya? Orang kan raket. Yang pasti kaki dulu Pak. Ya, kepala dulu. Kalau semua luar dompet, Oke, jadi mendahulukan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Lalu sunnah berikutnya tahlil. Nah, jadi bahasa ini jangan salah nih. Makanya makhorijul huruf itu kepake nih. Kalau tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Tahlil pakai kha. Nah, ini menjalan-jalan. Tahlil, ya. Menjalan-jalan jari itu sunnahnya ini di sela-sela jari, di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu di sela-sela sunnahnya. Walaupun tidak di sela-sela sah nggak sah karena itu sunnah, ya kan? Jadi cuma dikucurin air doang, kucurin air gini doang, itu udah sah, ya. Nah kemudian menghadap kiblat. Nah ternyata menghadap kiblat itu sunnah ya dalam berwudu.
Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh kita di mazhabnya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat termasuk perbuatan sunnah. Ya, namun ujung-ujungnya akhirnya kita tergantung dari tempat wudhunya. Kalau tempat wudhunya yang ada punya timur ya timur kita akhirnya. Kita ubah. Tapi insya Allah ada pilihan yang pada barat, yang pada kiblat yang sebelah sama kita. Ya, ya. Tetap miring Pak. Miring. Pasti miring jangan diubah lagi tuh. Betul kan? Tapi kalau orang kalau begitu. Pangan tempat Pak. Ya jadi berarti dari sini ya kita seorang muslim itu kan ketika ingin melakukan sesuatu, bangun rumah, lihat bagaimana kita menghadap WC, menghadap pada saat PA, maka arsitekturnya diatur supaya WC jangan menghadap kiblat, gitu kan? Dan berawal dari sini dulu. Ternyata wudhunya di dalam fikih diatur menghadap kiblat, berarti tempat wudhu kita kalau bisa diatur di setting menghadap kiblat. Ini kan jadi pahala lagi. Jadi menghadap kiblat itu pendapat Imam Syafi'i dan mazhabnya, kemudian Imam Hambali. Lalu untuk sebagian lagi berpendapat adab saja, adab. Ya, ketika kita melakukan semua kebaikan Pak, itu menghadap kiblat. Contoh kalau saya itu kalau bisa meruqyah orang nih, yang diruqyah menghadap kiblat. Atau membekam orang pun yang dibekam itu menghadap kiblat. Jadi kita pakai kaidah-kaidah yang berbeda karena tempat itu adalah tempat yang direkomendasikan oleh Allah. Pada saat kita sholat saja kita menghadap kiblat, maka menghadap amal-amal yang baik yang kita lakukan, kalau bisa menghadap di kondisi dan menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya. Ini adalah bagian dari adab kita sebagai orang yang menghargai tempat yang Allah tunjuk sebagai tempat titik center umat Islam seluruh dunia. Ya. Nah kemudian sunnah 13, gurrah, bukan gurah. Kalau gurah itu membersihkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita, di hidung, gurah. Ya, ini gurrah, yaitu memanjangkan atau melebihkan basuhan. Contoh misalkan batas muka, ya. Untuk batas muka itu kan batas tumbuh rambut sampai dagu. Kemudian kirinya adalah anak telinganya, centilannya kuping anak kiri. Maka gurrah ini adalah bagian dari sunnah, lebih dikit, ya. Jangan pelit-pelit, lebih dikit. Misalnya batas rambutnya sini, lebih dikit sampai sini. Ya. Sunnahnya ini kuping di sini nih, lebih dikit lah. Jadi ini untuk memanjangkan atau melebihkan basuhan. Karena semakin panjang, tapi bukan berarti panjangnya kelewatan, ya. Semakin panjang inilah nanti yang akan dilihat oleh Rasulullah pada saat hari kiamat. Umatnya Rasulullah itu dikenali dari cahaya pada tubuhnya yang dikenai wudhu. Ya, anggota tubuhnya akan bercahaya yang dikenai wudhu. Pada saat ia memanjangkan atau melebihkan wudhunya, maka cahayanya akan terlihat lebih panjang. Tangan jangan cuma sampai siku, lebih dikit. Ya. Kaki jangan cuma sampai mata kaki, lebih dikit juga. Ya. Jadi melebihkan dan memanjangkan area wudhu. Oke, kemudian ini sunnah yang terakhir, yaitu sholat 2 rakaat atau sholat sunnah wudhu. Nah ini pernah nggak kita sebutkan sholat sunnah wudhu? Ya, jadi ini Pak, kita kan wudhu itu kebanyakan posisi kita, ya, setting tempat kita itu ada di masjid, ya. Nah atau kalau di rumah, ya maka ketika kita tidak melaksanakan sholat sunnah yang lain, maka sholat sunnah wudhu ini bahkan sebagian ulama berpendapat tuh sunnah muakkadah. Bahkan yang mengatakan ini adalah mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan sholat sunnah wudhu itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan pelaksanaannya. Ya, jadi misalkan kita menemui sholat yang
Ada kan sholat rawatib itu ada sholat sunnah rawatib, qobla dan ba'da. Nah, qobla itu dan ba'da ini ada yang sifatnya sunnah biasa, ada yang muakkadah. Ya, contoh misalkan sholat sunnah maghrib itu qoblanya itu adalah sunnah biasa, ba'danya atau ba'diyahnya itu muakkadah maghrib. Ya, jadi ketika waktunya masih agak panjang, maka bisa dua-duanya kita laksanakan. Sholat sunnah wudhunya kita laksanakan sebelum sholat sunnah qobliyah, setelah itu baru sholat sunnah qobliyah. Ya, karena sholat sunnah wudhu ini sifatnya muakkadah. Tapi kalau nggak dapat karena waktunya kita datangnya udah mepet, ya yang penting wajibnya. Ya. Jadi sholat sunnah wudhu ini adalah salah satu amalan yang pernah diamalkan, dicontohkan oleh Bilal bin Rabah, ya, sahabat yang bakiatnya, terompahnya itu udah kedengeran di surga walaupun orang masih hidup. Ini salah satu yang diamalkan adalah sholat sunnah wudhu. Ya. Sahabat pada bingung, sampai bingung itu orangnya masih hidup, tapi suara terompahnya udah kedengaran di surga. Jadi ketika ditanya, sahabat Bilal itu mendawamkan sholat sunnah wudhu. Jadi setelah wudhu itu tidak harus pengen sholat ya. Jadi kita wudhu di luar pengen sholat, kemudian sholat sunnah itu dibolehkan. Ya. Terkait dengan sholat sunnah wudhu, Ustaz, kalau ketika kita misal wudhu di rumah ya, terus kita ke masjid, yang pertama kan kita sebelum wudhu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ya. Yeah. Nah itu antara wudhu sama yang tahiyatul masjid, urutannya gimana? Baik, jadi sholat sunnah itu lebih dianjurkan sebenarnya ya, sholat sunnah itu lebih dianjurkan di rumah. Baik itu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid nggak mungkin di rumah, jadi tahiyatul rumah. Kecuali masjidnya sering, rumahnya sering pakai. Itu sholat tetangga masjid. Gak boleh juga lihat masjid di rumah tidak. Jadi kalau mau ngikut seperti itunya, maka sholat sunnah kan kita biasa harus, kalau bisa dibiasakan wudhu itu dari rumah ya Pak. Karena nanti ketika kita sudah berwudhu, maka pahala sholat itu udah jalan. Semenjak kita berangkat dari rumah sampai ke masjid itu udah terhitung pahala sholat. Ya kalau sudah wudhu, makanya biasa wudhu di rumah. Maka kalau seperti ini kondisinya, lebih disunahkan sholat sunnah dulu, sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat tahiyatul masjid. Karena kita berangkat dari rumah, karena sholat sunnahnya kalau bisa di rumah. Kenapa? Karena kita laki-laki kan sunnah muakkadahnya itu sholat berjamaah di masjid. Namun rumah kita pun tidak boleh ditinggalkan dari sholat. Maka jatah rumah kita itu adalah sholat sunnah. Ya, maksudnya nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah bitilawatil Quran. Jadi terangi rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya, maka sholat di sini maksudnya adalah sholat sunnah. Ya, bukan sholat wajib. Jadi lebih dianjurkan sholat sunnah itu baik qobliyah, ba'diyah, ya itu di rumah. Itu pahalanya lebih utama di rumah. Tapi ya kalau kondisi di masjid, gini Pak, jadi ada beberapa juga nih untuk di masjid. Sholat tahiyatul masjid itu untuk yang mukim. Ya, untuk yang mungkin kita nih duduk lokal, ya, sempat. Maka sholat sunnah tahiyatul masjid jadi tidak muakkadah. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu muakkadah juga sebenarnya. Itu sholat sunnah muakkadah. Ya. Tapi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan buat yang non mukim saja. Non mukim itu misalnya kita hampir di satu masjid lagi dalam perjalanan, maka sunnah muakkadah. Tapi buat yang mukim nggak sunnah muakkadah. Ya karena kita tiap hari ke masjid. Bukan ya. Kita masuk masjid baru sunnah. Iya. Setiap kita masuk masjid sunnah. Setiap masuk masjid
Tapi makanya itu ada dua pendapat itu, ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Tapi ada juga pendapat yang lain tetap muakkadah walaupun mukim atau safar. Jadi terserah kamu prioritaskan yang mana ini atau safar. Mungkin itu dalam arti tinggal di masjid atau kita di luar masjid. Kita penduduk lokal situ, penduduk lokal jamaahnya masjid situ, jamaahnya masjid situ. Masjid komplek dengan masjid di luar. Ya. Masjid tadi kan di sini enggak masuk. Kalau Kan di sini enggak berarti. maksudnya Mas Jeffrey, kalau Mas Jeffrey tiap hari dia salat sunat. Iya, masjid tinggalnya kan di sini. Berarti itu kan enggak lagi muakat ya. Iya. Kalau kita mau ngambil pendapat yang lain, jadi ya lebih didahulukan sholat Ada sunat. dua pendapat. Iya. Tapi bukan dua pendapat. Baik, kemudian ada lagi nggak sih? Ini yang dimakruhkan sekarang. Kalau sunnah sudah, ada yang bertanya? Nah, sekarang kita makruhnya, ya. Makruh berwudu itu yang pertama sambil ngobrol, sambil ngomong, sambil berbicara. Ya, kecuali ada keperluan yang mendesak yang harus kita omongin menyangkut urusan yang wajib. Misalnya apa? Menjawab salam. Yang jawab salam itu masih boleh. Ya. Jadi kemudian hal-hal yang penting lainnya yang mungkin di luar ibadah mahdoh, ya. Jadi kalau bisa diusahakan lah, udah mulai wudhu udah kita fokus konsentrasi di wudhunya saja, jangan sambil ngobrol, ya, sambil telepon, sambil berbicara. Ini makruh saja, ya, makruh, sesuatu yang tidak disukai. Kemudian membasuh leher, membasuh leher. Saya pokoknya baru tahu di kitab ini ternyata membasuh leher itu makruh, ya, karena saya sering lihat orang tua terutama itu ketika wudhu itu sampai dibasuh lehernya, ya. Nah itu ternyata makruh. Kenapa makruh? Karena jumhur ulama berpendapat, ini jumhur itu termasuk Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu mengatakan bukan bagian dari ritual ibadah. Karena ritual ibadah yang dicontohkan Rasul itu tidak ada leher, ya. Walaupun mungkin Allah apakah tujuannya untuk memanjangkan atau melebihkan basuhan tadi, ya, tapi tidak sampai harus leher-lehernya kena sedikit dari leher. Misalnya kalau sekali usap di rambut kan sampai ke belakang tuh, itu pasti kena leher, ya, tapi bukan sengaja untuk basuh leher, ya. Niatnya adalah basuh kepala, ya. Jadi maksudnya sengaja dengan air baru, kita ambil air baru untuk basuh leher, ya, bukan bagian dari usapan kepala, ya. Kalau bagian dari usapan kepala memang sunnahnya sampai ke leher kalau bisa, ya, karena kadang-kadang rambut kita kan sampai ke leher. Dari itu belakang. Ya, tetap belakang. Iya, tetap belakang. Ya, yang belakang juga namanya leher, yang depan juga namanya leher juga. Apalagi kalau yang di sini saja nggak dari disunahkan, ya apalagi sampai ke depan. Mungkin kalau depan dalam rangka melebihkan membasuh wajah, ini kan bagian dari wajah sampai dagu, sampai ke dagu, kena leher dikit, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang dimaksud adalah kita sengaja mengambil air baru, kemudian membasuh leher. Nah itu yang makruh, ya. Baik, jadi jumhur ulama, karena ibadah wudhu ini bukan hanya sekedar aktivitas membersihkan, bukan. Kalau aktivitas membersihkan, toharoh, maka ya mandi. Tapi wudhu ini lebih kepada ibadah yang ritual. Ritual itu udah begitu, ya, ritualnya. Kalau ritual itu nggak bisa dirubah-rubah, ya. Ritual itu begitu, udah kata Nabi yang ini begitu, udah ritual, ya. Makanya ada yang nanya, kok yang kentut kan pantat, kenapa pantat dapat sudah wudhu? Gitu. Ya kalau mau lebih berat pantat mungkin lebih berat untuk dikenain wudhu. Tapi ritual dari Nabi sampai nggak sampai ke pantat, gitu. Ya mana itu cukup situ aja yang diajarkan Nabi. Kenapa yang diwasu malah wajah bukan pantat? Gitu. Ini pertanyaan yang lainnya yang lain.
Oke, kemudian makruh yang selanjutnya adalah boros air. Tadi ini udah masuk dibahas juga. Jadi boros air itu termasuk yang dimakruhkan dalam berwudu. Ya, bukan berarti kita di tempat yang melimpah air, lantas kemudian kita boros-boros air, makanya seenaknya. Ya, jadi kalau ukurannya kita buka keran, maka kalau bisa keran itu jangan dibuka full, ya, buka setengah saja atau 3/4-nya saja, 1/4-nya saja. Selama itu masih bisa kita pakai untuk berwudu, maka itu yang kategori sunnahnya adalah menghemat air. Jadi kalau makruhnya adalah boros air, ya, maka disunahkan untuk menghemat air. Boros air ini termasuk perkara makruh. Nah, kemudian wudu di tempat yang tidak suci. Nah, ini juga makruh nih. Jadi misalnya di kamar mandi kita yang nyampur dengan WC, sementara di situ juga kita ada keran buat wudu, maka ini makruh. Ya, maka kalau bisa, ini saya juga sudah cerita, saya sudah lakukan ini mungkin sudah beberapa tahun sebelumnya. Saya biasa-biasa aja ke kamar mandi udah gak pakai sendal. Begitu dengar ini, saya tahu baca ini, dan Ustadz Abdul Somad juga bilang nggak sah malah kalau wudu nggak pakai sendal di tempat atau di kamar mandi yang nyampur dengan WC. Saya bilang Ustadz Abdul Somad itu nggak sah. Ya, akhirnya saya berarti harus pakai sendal. Pakai sendal, ternyata ya memang secara fikih juga wudu di tempat yang tidak suci itu makruh. Dari kamar mandi rumah kita, kalau memang itu terpisah antara WC dengan kamar mandi atau dengan tempat wudu, maka telanjang kaki sah-sah saja, tidak dimakruhkan. Memang tempatnya khusus wudu, kayak di masjid-masjid kan tempat khusus wudu. Ya, maka ketika bercampur dengan tempat kita buang air kecil maupun besar, jadi makruh saja, ya makruh. Ya, tapi bisa jadi membatalkan ketika memang ada bekas-bekas kotoran, ya, entah itu pipis kita atau cepretannya, kita nggak tahu. Nah, untuk mengantisipasinya pakailah sendal. Kalau nggak ada sendal, bakia boleh. Kalau nggak ada bakia, sepatu juga boleh kalau ada repot. Oke, kemudian makruh yang lain itu mengeringkan bekas wudu. Ya, jadi kalau wudu itu jangan diadukin, jangan dilap. Makruh aja. Kenapa? Karena kata Nabi ini nanti tetesan wudu yang jatuh ke tanah atau ke lantai ini nanti akan menjadi saksi nanti di hari kiamat ini. Akan menjadi saksi bahwa kita berwudu amal baik ini melakukan sholat. Karena kalau di dalam kan nggak ada yang netes tuh, ya. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja. Makruh sih ya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan makruh dikeringkan. Tetap dalam kondisi basah. Ya, setelah berwudu kita memang malah sengaja supaya itu wudu air wudu kita itu netes mana-mana. Kayak netes, ada tetesan air yang nanti akan menjadi saksi kita. Oke, kayaknya udah selesai nih. Oh, masih ada. Apa cukup dulu ya? Ya, pas dulu ya. Lebih kontinu ya. Baik. Apa kita mau praktek? Next ya. Next pertemuan yang akan datang, insya Allah kita sudah praktek dulu. Jadi sekarang kan baru saya teori ini, besok kita praktek dulu ini. Walaupun saya yakin bahwa Bapak sudah tiap hari berwudu minimal 5 kali mah, insya Allah udah gape lah wudunya gitu. Tapi kali aja barangkali ya masih ada yang belum sempurna, ya kita sempurnain. Namanya juga kita belajar. Ya, belajar itu karena usia, karena pengalaman. Ya, namanya kita belajar tujuannya adalah untuk Islam memperbaiki, menyempurnakan, maka itu menjadi sebuah keutamaan. Baik Bapak, karena sudah selesai, silakan saya buka sesi pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Cukup? Ya, yang sunnah yang nomor 2 atau 3? berkubur nomor 3, nomor 2-nya mencuci kedua tangan. Nah, itu kan
dalam bejana pemasangan tadi saya. Iya. Itu apakah harus di bejana atau dicukup di bak aja atau harus air mengalir gitu? Iya, bejana itu bisa ibaratkan tempat air lah, ya, tempat air kecil ya. Beda dengan bak. Mungkin bisa dimiripkan juga dengan ember lah, baskom ya bisa. Nah kalau di zaman Rasulullah itu kan nggak ada keran air, nggak ada, adanya sumur. Sumur itu berarti harus ada air yang menjadi ditampung, ada tempat air yang harus menampung air itu untuk berwudu. Kalau di kampung kita namanya padasan. Padasan ya, sebelum kita berwudu dari bejana masuk ke padasan dulu, dari padasan baru kita wudu supaya airnya mengalir. Kenapa? Karena mazhab yang kita anut di Indonesia ini mayoritas adalah mazhab Syafi'iyah yang harus berhati-hati jangan sampai air yang kita pakai buat wudu itu jadi mustamal. Ketika tidak mengalir maka besar potensinya air itu mustamal. Mustamal itu sudah tidak dipakai untuk wudu. Tapi dalam mazhab yang lain mustamal pun boleh dipakai wudu. Ya, makanya untuk kehati-hatian dalam mazhab Syafi'iyah itu kalau bisa ditempatkan di tempat di mana air itu bisa mengalir, maka dibuatlah istilahnya padasan. Kalau dulu belum ada teknologi keran, pakai padasan. Nah itu dimasukkan ke ember dulu, kemudian dibolongin, ya. Nah kalau dulu Rasulullah nggak pakai padasan, ya, jadi pakai bejana, ya. Kemudian cuci tangannya dulu di basuh ya, basuh pakai tangan, pakai air, dan kemudian berwudu dari tempat yang sama, dari bejana itu. Iya, cuci tangan itu cuci tangan dalam rangka rangkaian wudu ya. Cuci tangan dalam rangkaian wudu, satu rangkaian dengan wudu. Air yang sama tadi bukan air yang baru. Iya, air yang sama. Jadi untuk istilah sekarang kita secara fikih ada istilah namanya dua puluh itu ya. Dua puluh itu kalau secara ukuran 60, dimensinya 60, panjang 60, tinggi 60 lebar. Nah itu masuk kategori 20 ya. Dan ini memang sebagian ulama ini hilaf juga ya, hilaf. Jadi ada yang mengharuskan 20, ada yang tidak, karena dalam bahasa kita yang lain Rasulullah itu berwudu dengan minimal air satu sok ya. Satu sok itu dari satu ungkapannya Rasulullah, satu sok berwudu dengan hanya segitu aja cukup. Ya, kalau mandi ya dengan satu mud itu bisa 4 sok. Nah jadi kemarin juga kita sempat bahas untuk satu mud itu kurang lebih 60 ml. 100 ml itu sudah bisa dipakai wudu ya. Lebih amannya memang untuk kita yang mana Syafi'iyah dialirkan, jadi alirkan. Baik, Pak Polda gimana? Untuk continue. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Ayo, Pak Bosan. Kalau misalnya dalam perjalanan, saya kadang sering bawa air saat lalu. Iya. Mungkin air aqua saya beli. Iya. Terus mungkin karena campur waktu, kadang saya itu setelah berjalan. Iya. Dalam artian saya mungkin pakai air aqua yang beli itu yang besar itu. Oke, yang terus saya short. Apakah pada saat itu dimasak atau diminum air aqua? Iya. Ya tadi sudah saya infokan bahwa minimal untuk wudu itu Pak, untuk ukuran dengan botol ukuran 600 ml. 600 ml itu botol yang ukuran sandung Pak. Yang sedang itu sudah sah. Apalagi Pak Fauzan pakai yang 1 liter. Itu lebih.
Air makro ya. Hah? Makro. Bukan saya itu, kadang saya itu pilih yang cukup. Saat Iya. ya memang Pakai buat dulu. Iya boleh. boleh. Nggak apa-apa, tapi dialirkan ya Pak. Ya dialihkan. Airnya aman berarti Pak, air Ya, apa jelas aman. Cuma Iya. maksudnya, Masih segelan kan? ya. Itu kan air aqua, tapi Iya. kan air minum air makro. Boleh. Atau sebenarnya bisa juga Ustaz, misalnya kita bikin penampungan air